Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathar Ramadhani dengan NIM 230611432. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video monolog tentang tema nomor 1 dari tugas Hukum dan HAM, tentang membuat video monolog dengan dosen Bapak Rizky Huda. Mohon izin untuk kelas Hukum dan HAM R. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema yang lumayan penting, sangat penting sih untuk perjalanan bangsa Indonesia, yaitu masa depan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Ketika berbicara mengenai HAM, kita sebenarnya sedang berbicara tentang hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia dalam waktu pasti sejak lahir. Hak untuk hidup, misalnya hak untuk keadilan, hak untuk berpendapat, dan hak untuk lain-lainnya. Di Indonesia sendiri, negara hukum, otomatis telah menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusinya, terutama di Undang-Undang 1945. Selain itu juga Indonesia juga memiliki berbagai peraturan dan lembaga yang bertugas untuk melindungi hak asasi manusia seperti Komnas HAM. Namun, menurut pandangan saya, hingga saat ini masih terdapat sejumlah kasus atau pelanggaran HAM yang belum terselesaikan secara tuntas. Ketika membahas kasus pelanggaran HAM di Indonesia, kita tentu mengenal beberapa peristiwa yang sering terjadi perhatian publik. Contohnya tahun 1965, peristiwa penembakan misterius pada era 98, penculikan paksa para aktivis. Lalu ke kasus 1997-98 ini tragedi yang Trisakti, tragedi Semanggi dan 1 dan 2 serta berbagai kasus lain yang hingga kini masih menyisakan pertanyaan bagi korban dan keluarga mereka. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa penyelesaian kasus-kasus tersebut begitu sulit. Menurut saya ini ada beberapa faktor yang menjadi hambatan. Pertama, ini faktor politik. Penyelesaian kasus HAM yang seringkali melibatkan tokoh, institusi atau kepentingan tertentu yang mempunyai pengaruh besar. Akibatnya ini punya proses hukum yang tidak selalu berjalan dengan mudah. Kedua, ini masalah pembuktian yang kedua. Banyak kasus terjadi puluhan tahun yang lalu ini, sehingga saksinya mulai sekarang berkurang dong. Bukti-bukti juga menghilang dan dokumentasi yang tersedia tidak lagi lengkap. Hal ini membuat proses penyelidikan dan penuntutan menjadi lebih rumit. Ketiga, ini lemahnya koordinasi antar lembaga menurut saya. Dalam beberapa kasus, hasil penyelidikan dilakukan Komnas HAM ini tidak berlanjut pada proses hukum yang efektif. Akibatnya korban dan keluarga korban merasa keadilan belum benar-benar ditegakkan secara adil. Meski demikian, saya melihat bahwa masa depan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia tetap memiliki harapan. Salah satunya alasan utama yang kenapa saya bisa bilang mempunyai harapan ini dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HAM. Gitu. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi ini bisa menciptakan tekanan moral dan politik agar pemerintah terus berupaya menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM. Dalam negara demokrasi di Indonesia ini, suara masyarakat pasti punya peran yang penting dong dalam mendorong perubahan kebijakan pemerintah. Di situ juga pertimbangan teknologi juga dapat membantu proses penyelesaian kasus HAM. Pada saat detik ini, teknologi digital pasti sangat berkembang sangat pesat kan dibanding dulu. Penyimpanan data lebih baik, dokumentasi lebih lengkap, analisis informasi lebih akurat, dan lain-lain. Harapan lainnya ini terletak pada penguatan institusi hukum dan HAM di Indonesia. Lembaga-lembaga negara ini kita harus semakin independen lah, profesionalitas, dan berani dalam menjalankan tugasnya. Tidak tumpang tindih. Penegakan hukum yang tidak memihak merupakan syarat utama yang mewujudkan keadilan bagi warga negara. Namun kita juga harus memahami juga bahwa penyelesaian kasus HAM ini tidak hanya berkaitan dengan penghukuman pelaku saja. Dalam konsep keadilan tradisional ini ada beberapa unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu pengungkapan kebenaran, pemberian keadilan, dan pelanggaran serupa tidak terulang kembali. Gitu. Banyak korban pelanggaran HAM yang selama bertahun-tahun hidup dengan trauma, kehilangan anggota keluarga, atau mengalami diskriminasi sosial. Oleh karena itu,
pendekatan kemanusiaan harus menjadi bagian yang penting untuk penyelesaian kasus HAM. Di sisi lain, pemerintah Indonesia ini dalam beberapa tahun terakhir, menurut saya ini telah menunjukkan penanganan pelanggaran HAM masa lalu ini melalui beberapa pendekatan, termasuk pendekatan non-yudisial. Meskipun langkah ini mendapatkan tanggapan yang beragam dari masyarakat, setidaknya lah terdapat pengakuan bahwa persoalan HAM di masa lalu ini merupakan isu yang telah mendapatkan perhatian serius. Kedepannya, menurut saya penyelesaian kasus HAM harus menggabungkan dua pendekatan sekaligus. Pertama ini pendekatan hukum untuk menegakkan akuntabilitas dan memberikan keadilan. Kedua, pendekatan rekonsiliasi untuk memulihkan hubungan sosial dan memperkuat persatuan bangsa. Indonesia harus belajar dari berbagai negara yang pernah mengalami konflik dan pelanggaran HAM ya. Banyak negara kok yang menunjukkan bahwa pelanggaran kebenaran dan pengakuan terhadap korban dapat menjadi langkah awal menuju rekonsiliasi nasional. Seperti itu. Kita juga memiliki tanggung jawab nih sebagai mahasiswa untuk mendukung masa depan penyelesaian kasus HAM. Peran mahasiswa bukan hanya sebagai pengamat sih, tapi juga harus sebagai agen perubahan lah. Kita sebagai ke depan untuk berkontribusi melalui pendidikan, penelitian ataupun diskusi akademik seperti itu. Dan mahasiswa harus mampu melihat persoalan HAM secara kritis dan konstruktif. Kita menganggap bahwa kasus-kasus masa lalu pasti tidak lagi relevan kan dengan kita. Justru dengan memahami sejarah, menurut saya kita dapat mencegah kesalahan yang sama terjadi di masa depan. Selain itu penting bagi generasi muda untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, penghormatan dan penghormatan terhadap keberagaman suatu kelompok gitu. Pelanggaran HAM ini seringkali muncul ketika suatu kelompok merasa lebih berhak dibanding kelompok lain. Makanya pendidikan HAM ini harus terus diperkuat sejak kita kecil loh. Pada akhirnya masa depan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia ini akan sangat ditentukan oleh komitmen seluruh pihak. Jadi seluruh pihaknya harus bekerja sama untuk tetap menegakkan hak asasi manusia di negara tersebut. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menghadapi sejarahnya sendiri, mengakui kesalahannya yang pernah terjadi di masa lalu, serta berkomitmen untuk tidak mengulanginya di masa depan. Dengan semangat tersebut, saya percaya bahwa Indonesia memiliki peluang untuk membangun sistem perlindungan HAM yang lebih baik, lebih adil, dan lebih manusiawi. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga bagian dari masa depan. Masa depan yang menjamin keadilan bagi korban, kepastian hukum bagi masyarakat, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Baik, terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dari monolog saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.